nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi ini semua hadir di tempat ini tentunya semua diberikan kesehatan kepada Allah. Mudah-mudahan di pagi ini kita mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini temanya yaitu menyambut bulan Maulid, hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada ibu-ibu yang di belakang dimohon untuk maju ke depan supaya barisnya rata, karena taklim kita hari ini pun setiap hari Senin masuk ke YouTube ya ibu-ibu. Jadi harus rapi biar kelihatannya, oh ini jamaah Andalusia, Masya Allah, cantik-cantik semuanya ya ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu, mari kita sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahman dengan judul menyambut hari lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Ustadz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Tanjung Karang membeli opak, jawab salamnya masih kurang kompak. Boleh keluarin kata-kata cakepnya lagi ibu? Beli nasi uduk, beli nasi ulam, arah Kuitang lewat jalur Perumnas. Yang pada duduk semoga ikhlas menjawab salam. Saya doain banget yang pada punya utang cepat lunas. Punya utang semua. Ya Allah, ketahuan deh. Yang aminnya paling kencang gitu. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa bin Maryama ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'akum bil bayyinat qalu hadza sihrun mubin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ati babal jannati yaumal qiyamah fa astaftihu fayaqulul khazinu man anta fa aqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka. Rawahu Ahmad an Anasin au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirat jamaah solihat Majlis Muslimah Andalusia
yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Pimpinan kita dari pimpinan Majelis Muslimah Andalusia, Bunda Ustazah Haja Mirna, juga segenap kepengurusan dari Majelis Muslimah Andalusia tanpa terkecuali. Ya Allah, mudah-mudahan selalu kita berkumpul di Majelis Muslimah Andalusia, Allah persatukan hati kita minad dunya ilal akhirah. Juga yang hadir pada kesempatan minggu pertama dari Rabiul Awal, satu pantun pembuka dari saya juga semoga menjadi doa yang Allah ijabah. Makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia diajak laki. Salam silaturahim dari Taufikur Rahman, semoga semua yang hadir terus panjang umur, murah rezeki. Kalau udah ngomong rezeki amin kenceng. Ya enggak apa-apa kok, doanya yang baik. Baik ibu sekalian rahimakumullah, kita mengangkat tema Maulidur Rasul. Dan mudah-mudahan setelah kita ngaji pada hari ini, yang tadinya enggak demen maulidan jadi tahu bukan karena terpaksa, tapi berdasarkan ilmiah. Yang sudah senang makin meningkat lagi. Kenapa? Karena hari ini insya Allah kita jelaskan apa itu pengertiannya dan bagaimana secara nas Qur'annya. Hadirat rahimakumullah, di Indonesia yang umum di saat masuk Rabiul Awal ini yang sering kita sebut dengan 3 kata penyebutannya. Satu, nah, Bapak Ibu rahimakumullah, nah pertama sering kita sebut maulid atau disebutnya ntar dibaca maulidan, maulid. Sering kita menyebut maulud, juga sering disingkat mulud. Ya, yang umum di Indonesia, lebih-lebih di wilayah Jawa Barat, juga khususnya Bogor, maulid, maulud, mulud. Mau kemana sih teh berangkat pagi-pagi biar dapat tempat di depan? Saya mau maulidan. Begitu kan Bu? Mau kenapa sih? Mau kemana sih? Sigrah banget, tempatnya jauh, takut nanti dapat di belakang. Saya pengen di depan dapatnya, biar mudah mencerah ilmunya. Saya mau mauludan. Kadang-kadang disingkat dua-duanya maumuludan. Ya, begitu kan seringnya ya. Nah, kita lihat maknanya. Dari 3 kata yang saya tuliskan di whiteboard ini, yang bisa dipertanggungjawabkan secara literatur ilmiah, 2 kata, maulid dan maulud. Yang bisa dipertanggungjawabkan secara literatur ilmiah atau maknanya 2 kata, maulid dan maulud. Kalau yang ketiga sah-sah saja, karena biasanya kelar maulidan dan mauludan, kelar doa, makanan keluar. Biasanya. Makanya di saat udah kelar kajian secara batin atau religi secara rohani, jasmani juga perlu diperhatikan. Namanya dari pagi duduk jam 7, jam 8, selesai jam 11. Kan terasa Bu, kalau nggak ada santapan jasmani, itu obat batuk dari kota Tipar. Mata makin ngantuk, perut udah berasa lapar. Nah makanya biasanya keluar yang ketiga, muludan. Yang kerja mulut dah itu. Kadang-kadang kebanyakan berkatnya, kebanyakan makanannya, itu tas juga jadi fungsi juga itu Bu. Tapi bukan di sini, bukan. Ini saya lagi cerita orang yang di belah sono. Iya, bahkan kadang-kadang tas nggak muat, Masya Allah, nggak sungkan-sungkan, tolong colek panitia. Kenapa? Ayam pitik dimakan tikus, dibawa ke loteng. Saya minta plastik dibungkus buat saya tenteng. Di sini nggak ada yang begitu. Nah, ada kok. Nah, hadirat rahimakumullah.
Jadi yang kita lihat nanti ini dua kata. Berarti kalau ini untuk kerjaan mulut biasanya. Kalau ada ya silahkan. Tapi mohon maaf, juga jangan kebangetan serakah bagi juga teman kita. Gitu kan, kadang-kadang mohon maaf, yang berani mah dapat banyakan, yang malu-maluan nggak dapat akhirnya. Ada yang begitu. Kita niat maulid dan maulud bukan itu tujuan utamanya. Kenapa? Kalau ada syukur, kalau nggak ada mah insya Allah ada kok insya Allah. Hadirin rahimakumullah. Dah kita bahas berarti yang dua kata. Pertama maulid. Maulid ini kalau kita lihat secara bahasa Arab, kalau kan kalau dalam bahasa Arab itu ada akar kata walada, yalidu, waladan, fahuwa walidun, wadhaka mauludun, lid la talid, maulidun, maulidun, miladun. Jadi kalau dibaca maulid berarti secara literatur ilmiah menggunakan zorob zaman. Zorob zaman itu menunjukkan waktu. Berarti disebut makna maulid, disebut kata maulid, maka makna secara etimologinya, makna secara indah lugohnya, maka artinya adalah waktu kelahiran. Jadi disebut maulid waktu kelahiran. Apa Bu artinya? Itu makna secara etimologi. Berarti kita perlu nggak Ustadz untuk mengakuinya di saat menyebut makna maulid, karena menggunakan zorob zaman menunjukkan waktu. Jadi arti aslinya dimanapun kita belajar, di saat disebut maulid arti aslinya adalah waktu kelahiran. Ya, saya pun sering diminta bikin video untuk saudara-saudari yang sedang ulang tahun. Ustadz tolong doakan. Saya ucapkan Al-Faqir Taufikur Rahman mengucapkan selamat hari maulid, selamat hari waktu kelahiran, selamat hari maulid kepada si fulan, si fulan, si fulan yang disebutkan objeknya. Nah kalau di sini objek utamanya adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Punten para bunda solihat, sampai di sini bisa dipahami nggak? Berarti kalau disebut maulid itu menggunakan zorob zaman yang menunjukkan alamat waktu, berarti arti aslinya apa? Nah, jadi jangan salah maknain itu. Maulid waktu kelahiran. Ya, ya, Bunda, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang bagaimana kita lihat dari nas Qur'annya? Perlu nggak kita nih mengakui dengan waktu kelahiran Nabi? Ya, kita lihat. Jadi bukan berdasarkan emosional, dan kita juga nggak berhak memaksa kepada orang-orang yang nggak demen maulidan. Jangan. Kenapa? Sudah singkat kata kita pahami hari ini apa makna maulid. Sekiranya memang bisa diajak diskusi, jelaskan secara ilmiah seperti yang kita bahas sekarang. Mana etimologinya nih? Kemanapun kita ngaji, ke siapapun apalagi belajar bahasa Arab, pasti akan ketemu yang namanya tadi walada yalidu waladan fahuwa walidun wadhaka mauludun lid la talid, maulidun, maulidun, miladun. Berarti disebut maulid, arti aslinya apa para bunda? Yuk kita lihat di dalam Quran secara makna terminologinya di surat ke-61 juz ke-28 pada ayat yang ke-6. Surat ke-61 juz ke-28 ayat ke-6. Silahkan yang di handphone ada aplikasi Qur'annya, mangga dibuka biar lebih jelas. Yang memang sengaja bawa Quran, buka Qurannya biar lebih betul-betul terperinci. Ya, yang sebelahnya ada megang Quran, lantas sebelahnya nggak lihat, bisa boleh dilihat. Sudah ketemu belum? Ya, surat ke-61 surat apa?
Sof ya, surat As-Sof ayat ke-6. Baik para bunda solihat, kita lihat sambil saya bacakan dan juga saya terjemahkan kata per kata. Wa idh qala, dan ketika berkata, sopo, kalau kita ngaji di Jawa tuh menunjukkan siapa subjeknya, siapa fa'ilnya, siapa pelakunya. Kenapa? Karena qala termasuk fi'il, kata kerja yang berbentuk lampau atau past tense atau fi'il mudhari. Wa idh qala, dan telah berkata siapa? Isa bin Maryam, Isa putra. Nah, jadi ini juga dalil sebagai tangkisan kalau 25 Desember dikatakan hari kelahiran Isa putra Allah. Padahal Isa putra, itu ayatnya sudah ketemu. Isa putra Maryam yang berkata. Apa perkataannya? Memberikan informasi. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, ini sesungguhnya aku Rasulullah, utusan Allah, ilaikum, buat kamu sekalian, untuk kamu sekalian. Siapa kamu sekaliannya? Bani Israel. Musaddiqan lima baina yadayya, dan membenarkan terhadap sesuatu yang sebelum aku. Mana di antaranya? Minat Taurah. Siapa sebelum Nabi Isa yang ia benarkan? Minat Taurah. Di antaranya yang menerima kitab Taurat. Kitab Taurat buat siapa, Bu? Yang benar. Nah, ya nggak apa-apa, lagi belajar kok. Slow, santai ya Ibu. Tentengan merah tak berkacamata, tidak ada marah di antara kita. Iya, ya namanya lagi belajar. Iya, ya apa-apa, jangan malu. Ya, Bu, berarti yang ngomong Nabi siapa di sini? Memberikan informasi buat Bani Is. Dia informasikan pertama, aku adalah utusan Allah, membenarkan yang sebelum aku. Sebelum aku siapa? Minat Taurah, yaitu Nabi yang mendapat kitab Taurat. Nabi siapa berarti? Musa. Berarti Nabi Isa mengatakan, aku membawa ajaran membenarkan Nabi sebelum aku. Nabi Allah Musa dengan kitab Taurat. Setelah itu dia sampaikan lagi berita berikutnya. Wa mubasyiron, dan aku beritakan kabar gembira. Begitu gak terjemahan itu? Wa mubasyiron, dan aku datang memberikan berita gembira. Berita gembiranya apa? Birosulin, dengan seorang rasul, dengan satu utusan Allah. Birosulin, bukan banyak rasul. Birosulin, dengan seorang rasul. Ya'ti, makanya pakai fi'il mudhari. Jadi menggunakan ya simple present tense lah. Kalau continuous tense bisa jadi sedang, tapi ini present tense, ya akan. Ya, Ibu ingat-ingat lagi deh. Kita kan pernah belajar bahasa Inggris kan? Di saat kita belajar verb ada past tense, betul kan? Ada continuous tense, betul kan? Ada simple present tense, betul kan? Ada yang khusus future tense, betul kan? Ini ngomong-ngomong masih understand apa enggak ini? ya udah siang, ten aja udah ten gitu udah. Ya, baik para bunda solihat, saya teruskan. Makanya Nabi Isa ngomongnya wa mubasyiran, dan aku beritakan kabar gembira. Kabar gembira, kata Nabi Allah siapa, Bu? Nabi Allah siapa? Isa. Mohon maaf, berarti kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Birosulin, dengan seorang rasul, yakti, yang akan datang. Berarti udah datang apa belum? Belum datang. Yakti, yang akan datang. Min ba'di, yang akan datang setelah aku. Yang akan datang apa datangnya? Maulidnya. Yang akan datang waktu kelahirannya. Punten, ini logika kita mainkan nih.
Yang ngomong Nabi Allah siapa? Nabi Allah Isa ngomong, mohon maaf, Nabi Muhammadnya udah ada apa belum? Tapi dengan begitu pede dan bangganya, wa mubasyiron, aku beritakan kabar gembira buat kamu. Birosulin, dengan seorang rasul. Yakti, yang akan tiba waktu kelahirannya. Kapan? Mimba'di, setelah aku nanti. Logikanya berarti Nabi Isa mengakui enggak waktu kelahiran Nabi Muhammad. Makanya sangat ironis. Kita nabi bukan, mohon maaf, nabi bukan, paling hafal hadis satu dah andalan, innamal a'malu binniyat. Iya, mohon maaf banget, lidah, tangan kadang lemes, beneran mencaci, mengkafirkan orang yang mengakui maulidan. Tolong banget ya, mendingan kalau memang kita udah diam aja udah, gitu. Kenapa? Tadi saya bilang ironis, bukan saya bandingannya. Telah berkata Nabi Allah Isa. Apa pernyataannya? Hai Bani Israel, sungguh aku utusan Allah buat kamu. Aku membenarkan kitab sebelumku, di antaranya kitab Taurat untuk Nabi Allah Musa, dan aku juga untuk yang akan datang. Wa mubasyiran, aku beritakan kabar gembira. Birosulin, dengan seorang rasul, belum ada rasulnya, makanya menggunakan tadi future. Yakti, akan datang. Maulidnya, waktu kelahirannya. Yakti akan datang, mimba di kapan? Setelah aku nanti. Disebutin pakai kode, namanya adalah Ahmad. Bu, kembali lagi saya mau nanya, yang bicara di sini Nabi Allah siapa? Nabi Muhammadnya udah ada apa belum? Tapi Nabi Isa udah gembira nggak? Dia yang ya wa mubasyiran, aku kabarkan berita gembira kepada kamu sekalian, akan tiba maulidnya. Logikanya berarti Nabi Allah Isa mengakui enggak maulid Nabi itu? Mengakui. Jadi logikanya buat orang yang membenci terhadap maulid, sama aja berarti kontradiksi dengan pernyataan Nabi Allah Isa. Yang kita ini bukan siapa-siapa. Bahkan dikasih kode. Apa kodenya? Mimba dismuhu, setelah aku namanya. Nabi Isa bukan nyebut Muhammad loh. Nabi Isa nyebutnya apa? Ahmad. Ntar pulang, ternyata begitu ibu jelaskan sama suami sama anak-anak kita pinter-pinter, cerdas-cerdas, kritis. Umi, iya, pernyataan Umi yang Umi jelaskan saya bisa paham, karena jelas maknanya, nas Qurannya. Tapi nanya dong Mi, kata anak nih, iya apa nak? Ini kan kita disebut umat Nabi, kita nyebut nama Nabi kita selalu Muhammad, Muhammad, Muhammad. Lah kenapa di Quran surat Sof ayat 6 Nabi Isa nyebutnya bukan Muhammad tapi Ahmad? Gimana tuh? Apa langsung kita cut? Udah nak, kamu jangan cerewet, emang dari sononya begitu. Jangan. Bu, ibu, bahasa begitu apa kita jelasin tuh? Jelasin, anak sekarang nggak bisa. Udah kamu jangan cerewet, emang udah dari sononya begitu kok. Ya, jawab lagi secara ilmiah. Memang kalau kita nggak pahami secara gramatikal bahasa Arab, kita akan bingung sendiri. Iya kan Muhammad, kita nyebutnya Muhammad. Ya Habibi ya Muhammad, ya Habibi ya Muhammad kan. Sementara Nabi Isa nyebutnya apa? Muhammad. Halo? Jawab jangan nih. Ya, Nabi Isa nyebut Ahmad. Anak kita nanya, kenapa mah? Kok Nabi Isa nyebutnya Ahmad? Bagaimana? Enggak, saya ya jawab, jelaskan ibu. Saya sering mendapatkan pertanyaan begitu dari anak-anak mahasiswa.
Ya berarti mereka bagus, kritis-kritis. Alhamdulillah, saya bilang begini Bu, secara ilmiahnya. Ini kalau kita jawab, makin malu kita sama Nabi Allah Isa. Makin menjaga lidah kita untuk mengkafir-kafirkan orang yang maulidan. Kenapa? Sekarang logikanya Nabi Allah Isa ngomong begitu, Nabi Muhammad itu udah lahir apa belum? Berarti dia 1000% mengakui nggak maulidnya? Mengakui. Mana disebutkan informasinya itu. Bahkan beliau sopan. Ini menunjukkan kepada kita Nabi Allah Isa itu nabi yang luar biasa. Ilmunya, doanya. Ini yang kalau saya sering sebut, boleh keluarkan kata-kata cakepnya boleh Bu? Pergi nenamu di hari Sabtu. Nentengnya salak dan korma. Ilmu memang nomor 1, tapi akhlaklah yang jauh lebih utama. Ya, setuju Bu ya? Berapa banyak anak-anak sekarang ilmunya Masya Allah, S1 selesai, S2 selesai, S3 selesai, bahkan kebanyakan S jadi beku. Iya, tapi mohon maaf, bukan orang bodoh. S1-nya di sini, S1-nya di sana, luar negeri semua. Mohon maaf Bu, begitu salaman sama orang tuanya, begitu salaman udah kayak teman tos. Atau kadang-kadang gak begitu, salaman sama orang tuanya. Nah cuman bisa ngelus dada. Ustadz mengharus, ini bicara akhlak. Nabi Allah Isa mencontohkan kepada kita. Kita menyebutnya Muhammad, tapi Nabi Allah Isa gak pernah nyebut Muhammad. Nyebutnya apa? Ya. Apa bahasa Arabnya kecil? Ya, nih, nggak apa-apa kita pelan-pelan, nggak susut-susut. Sogir, ya kan? Apa bahasa Arabnya lawannya kecil? Besar apa? Kabir. Ya, satu lagi deh. Apa bahasa Arabnya cakep, cantik, keren? Jamil. Sogirun, kabirun, jamilun. Biar imbang. Ini ada lawannya, jamil. Apa bahasa Arabnya jelek? Qabih, qabihun. Jadi imbang. Ya. Kecil, besar, cakep, jelek. Ya, ini semua menunjukkan sifat. Kalau kita belajar bahasa Inggris namanya adjektif, sifat. Dalam bahasa Inggris, sogir, kecil. Pengen kita maknakan lebih kecil. Nah, ada verinya. Contoh, besar, kabir. Bahasa Inggrisnya, nah, mau ditambahkan artinya lebih kecil. Ada verinya. 2 kata kan? Bahasa Inggris tuh. Kalau bahasa Arab nggak perlu capek-capek begitu. Ya, bahasa Arab nggak perlu capek-capek begitu. Bahasa Arab punya kamus sendiri, punya kaidah tertentu yang nggak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Jadi nggak akan pernah, udah objektif. Mana? Nggak perlu pakai veri. Bahasa Arab dengan ditambahkan, didatangkan wajannya sebagai aturannya, didatangkan ini, kata ini. Af'alu. Af'alu ini wajannya. Jadi harus ada kata antar yang harokatnya fathah, sukun, fathah, domah. Contoh. Tadi bahasa Arab kecil, sogir. Kecil. Kita mau ngartiin lebih kecil. Nggak perlu pakai kecil, nggak perlu pakai veri, kita tambahkan langsung.
Ada alifnya, shotnya di bawah, goinnya di bawah, roin di bawah. Perhatikan, sama nggak harokat fathahnya? Sukun nggak? Fathah nggak? Doma nggak? Asgoru. Ntar kita batal wudu. Nawaitul wudu'a lirofil hadasil asgori. Hadas paling kecil nggak kelihatan. Orang nggak kena kotoran ayam kok, nggak kena kotoran kucing kok, nggak kelihatan, bahkan paling kecil, nggak nampak, asgor. Jadi nerjemahinnya bukan hadas kecil, paling sangat kecil, asgor. Itu kalau dalam bahasa Arab. Kita tambah lagi, contoh bahasa Arabnya besar, kabir. Sekarang kita mau artikan sangat besar, paling besar. Datangkan wajan af'alu, ada alifnya dulu, hamzah, kapnya di bawah, ba-nya di bawah. Makanya begitu ntar kita sholat, tadi kita sholat sunat tasbih, usalli sunat tasbih arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Allah, enggak nyebut Allahu kabir, enggak. Karena di saat kita takbir semua kecil, semua enggak ada apa-apanya, hanya Allah. Allahu akbar, Allah lah yang maha besar. Tuh, fathah sama, sukun sama, fathahnya sama juga, do akbar. Bu, ini superlatif namanya kalau dalam bahasa Inggris. Begitu kan? Super, jadi lebih. Jamil, cakep, cakep. Jadi kalau menurut paling cakep jadi apa? Ajmal. Iya, ajmal. Jadi begitu besok kita jadi jenazah, ada hadis tuh. Jadi jenazah kita besok tuh, Bu, dibungkus kita dengan kain kafan, dimandikan kita sudah, disolatkan sudah, digotong, Bu, di keranda mayat. Mohon maaf, di saat begitu yang setia cuma 3 macam kata Nabi. Yat bau ala jenazah salasa, ahlikum keluarga, amwalikum harta, a'malikum amal. Tapi begitu kita dipendam ke dalam liang lahat, yang 2 pulang. Keluarga ada yang mau nemenin, Bu? Paling sebatas cinta, masang DP lah, sama status WhatsApp. Ya, status WhatsApp kekuatannya cuma 24 jam. Betul apa enggak? Besok ada undangan kuliner udah ganti lagi udah. Enggak di sini, enggak. Bener, Bu. Betul apa enggak? Narok DP paling saat itu seminggu 2 minggu, ya enggak nyampe setahun udah ganti lagi udah. Itu yang kita harapkan. Enggak, udah enggak, pulang udah mereka. Ya, harta enggak dibawa, Bu, cuma 2 helai kain kafan. Ya Allah, 2 pulang. Yang setia kata Nabi amal perbuatan. Nah, jenazah nih dalam hadis ada kata-kata tadi, jamil artinya apa jamil? Cakep. Kalau lebih cakep jadi apa? Ajmal. Jenazah nanya, karena begitu keluarga pada pulang, hartanya nggak dibawa, jenazah nanya, apa kata jenazah? Man anta lam araf fi dunya ajmal minka. Pakai ajmal di situ hadisnya. Pakai ajmal. Inti siapa? Man anta. Kamu siapa? Lam aroh. Aku selama ngaji di Majlis Andalusia belum pernah ngeliat. Ngeliat apa? Makhluk secakep kamu. Ajmal, pakai ajmal itu. Kamu siapa? Apa kata yang nemenin ini? Karena dia yang nemenin terus. Keluarga pulang, harta udah pulang. Slow bro, slow. Ya, slow. Kamu perlu didampingin. Siapa? Saya amal ibadah kamu. Iya. Dan menampakkan diri kita Nabi pakai ajmal di situ, pakai superlatif. Aku belum pernah lihat di Bogor ada makhluk secakep kamu. Tenang, makanya saya amal ibadah kamu yang akan nemenin kamu terus. Kamu perlu pendamping, ya tuh. Tapi lihat sebaliknya, ini hadisnya memang begitu adanya. Tadi bahasa Arabnya kobi jelek kan? Mohon maaf, kalau jadi lebih jelek apa?
akbah. Dalam hadisnya disebutin juga, ya Allah, buat jenazah yang bukan orang baik, ternyata di dunia hidupnya selalu ngomongin orang paling doyan, buka aib saudara paling demen, 5 waktu gak pernah dikerjain, sedekah pelitnya 17 setan. Satu setan aja seremnya 17 ibu. Iya, itu amaliyahnya selalu hal-hal yang sifatnya gak bagus. Jenazah nanya lagi karena keluarga pulang, harta pulang. Man anta? Samu siapa? Lam ara fid dunya akbah. Bahasanya bukan kobi, akbah. Kamu siapa? Saya lama-lama tinggal di Sentul belum pernah melihat makhluk sejelek kamu. Bisa bayangin, udah kita sorangan, tempat yang sempit yang nemenin jelek. Iya, Allahu yahfad. Jauhkan ya Rob, buat kami jangan sampai nemuin yang begitu. Kita minta supaya kita masuk kategori hadis yang pertama yang menemani ajmal minka. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oke, saya teruskan. Berarti di saat sogir artinya apa bu? Kecil. Pengen diartikan lebih kecil? Asgor. Mohon maaf, kabir artinya apa? Pengen diartikan lebih besar? Akbar. Makanya kita saat takbir kita nyebutnya Allahu kabir, Allahu akbar. Yang ketiga, jamil artinya apa? Cakep. Diartikan lebih cakep. Ajmal. Kobi artinya jelek. Diartikan lebih jelek. Muhammad artinya apa? Pengen diartikan lebih terpuji apa? Tuh. Oh. Berarti Nabi Isa akhlaknya cakep apa jelek bu? Tuh. Padahal beliau udah terpuji, tetap dia nggak bisa nyebut Muhammad, Ahmad. Yang lebih the best dari saya nanti, yang lebih hebat dari saya. Siapa? Ahmad. Lebih terpuji. Kejawab nggak itu? Nanti bisa jelasin ke anaknya. Nah, iya harus secara ilmiah jelasinnya, gitu. Bu, Nabi Isa padahal hebat nggak bu? Pinter nggak? Puasanya paling kuat loh Nabi Isa dalam sejarah. Tapi mohon maaf, tapi memuji nggak dirinya dia? Enggak. Ntar yang datang setelah aku, Ahmad lebih the best. Makanya nggak nyebut terpuji, lebih terpuji. Itu alasannya. Punten, bisa dipahami sampai sini? Berarti makna maulid secara makna bahasa artinya apa? Mohon maaf, di Quran surat Sob ayat ke-6 yang berbicara Nabi siapa ya? Nabi Isa berkata Nabi Muhammad itu udah ada apa belum? Tapi beliau mengabarkan berita apa? Berita gembira, akan datang waktu kelahiran, waktu maulidnya. Nabi Muhammad itu udah ada apa belum? Tapi Nabi Isa udah menginformasikan, berarti dia mengakuin apa enggak? Betapa luhur dan mulianya akhlak beliau. Beliau orang hebat, Nabi itu maksum, nggak ada berbuat dosa, nggak ada berbuat bohong. Tapi beliau begitu tawaduknya, nyebutnya Muhammad apa Ahmad? Masya Allah. Tuh akhlak yang lebih utama. Ya, orang sepinter apapun kalau akhlaknya nggak ada, nihil udah kosong. Tapi ilmunya biasa-biasa saja, tapi akhlaknya cakep, insya Allah. Makanya Nabi diutus, innama bo'istu liutammima makarimal. Sungguh aku diutus ke muka bumi untuk menyempurnakan al-akhlakul karimah. Halo ibu, bisa dipahami sampai sini ya? Masih ada lagi pembahasan yang kedua, disebut maulud. Ya, tadi kan 2 kata saya bilang yang bisa dipertanggungjawabkan maknanya. Disebut maulid berarti menggunakan zorof zaman menunjukkan waktu kelahiran. Jadi kita bisa nyebut, oh ya Allah di hari maulidnya ya, oh hari waktu kelahirannya. Cuma di sini objeknya Nabi kita Muhammad. Nah sekarang kita lihat kalau maulud, walada fi'il madi, yalidu fi'il mudore, waladan masdar, fahuwa walidun isim fa'il, wadaka mauludun isim maf'ul. Kalau secara gramatikal ilmu bahasa Arabnya berarti apa? Sebagai maulud isim maf'ul berarti apa? Yang dilahirkan.
Ya, jadi maknanya yang dilahirkan. Disebut maulid waktu kelahiran. Disebut maulud yang dilahirkan. Yang dilahirkan. Baik para bunda, 2 minggu yang lalu Al-Fakir bersama keluarga selesai umroh. Nah, selesai dari Marwah, ya saya kalau bersama jamaah nih selalu, saya kadang-kadang udah kelar tahallul kan bebas tuh foto-foto, saya selalu selesai itu karena di situ doang momen yang paling tepat. Ya selalu saya ajak keliling dulu dikit, nggak jauh sih, sekitar ya belakang istana yang dulu Jabal Qubais lah, ya istana raja yang dulu namanya Jabal Qubais. Ya itu selesai dari sahallul, motong rambut, saya bilang masih pada kuat nggak? Kuat Bi, yuk kita jalan dulu sebentar, nggak jauh, turun ke bawah, kalau lurus biasa pulang tuh, langsung ketemu udah jam tower kan, yang tower jam-jam. Kita belok kiri dulu, di situ ada lantai yang agak tinggi sedikit, hampir sekarang masih ada, ya. Jadi rata nih, di situ agak tinggi sedikit, agak tinggi. Ya mudah-mudahan ya Allah, yang belum ntar juga silakan sampai ke sana perhatikan, yang belum khususnya biar bisa sampai ke sana, yang udah biar bisa balik lagi. Ya Allah yang aminnya kencengan kasih duluan ya Allah. Ya, yang malu-maluan, yang segen-segenan yang di bandara aja dah udah. Iya, enggak biar ini yang didesain dalam Quran biar nyata. Maulud berarti tempat dilahirkan. Boleh Bunda lihat dulu nas Qurannya surat kedua juz ke-1 ayat 127 sampai 129. Surat kedua Al-Baqarah ayat 127. Masih juz pertama. Sudah ketemu sudah ya? Baik, saya bacakan dulu. Wa id yarfa'u, dan ketika mendirikan siapa? Ibrahimu, Nabi Allah Ibrahim. Apa yang dia dirikan? Al-Qawaidah, fondasi Ka'bah. Ya. Jadi yang membangun, mendirikan untuk meninggikan siapa? Nabi Ibrahim. Makanya sebelah kanan dari Hajar Aswad ada namanya Makom Ibrahim. Jadi Makom Ibrahim itu bukan makam. Kalau kayak kita mah di saat lagi bangun yang tinggi harus ada tangga. Kalau kata orang Betawi namanya steger lah. Tuh Makom Ibrahim. Ya, bagi stingnya gitu. Tuh di sebelah kanan sebagai tanda bukti yang nyata sampai sekarang. Yuk kita teruskan. Minal baiti, dari Baitullah. Ya, Ka'bah. Dia enggak sorangan. Wa Ismail, bersama putrinya Nabi Ismail. Sambil berdoa dia, ya, meminta, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, ya itu doanya. Ya Tuhan kami, terimalah minna dari ikhtiar kami ini, ya, innaka antas samiul alim, sungguh engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Dia berdoa juga, ini ngajarin buat kita cara berdoa nih. Rabbana, ya Tuhan kami, waja'alna, jadikan kami muslimaini. Emang dia berdua kan nama anaknya, makanya disebut dua orang Islam. Muslimaini, laka, yang betul-betul setia kepada engkau ya Allah. Wa min dzurriyyatina, dan juga dari anak cucu kami. Bunda, padahal Nabi Allah Ibrahim berdoa udah punya anak cucu belum saat itu? Padahal dia berapa orang? Berdua. Tapi lidahnya betul-betul terperinci, detail. Belum ada anak cucunya, diwakilin udah wa min dzurriyyatina. Tolong ya Allah juga anak cucu kami. Halo? Makanya sangat ironi zaman now doa. Angkat tangan males,
selawat sama Nabi ogah, istighfar nggak mau, wudhu nggak mau, begitu angkat tangan main rapel aja. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Songong namanya itu. Iya, Nabi Allah Ibrahim udah punya anak cucu belum saat itu? Tapi udah diwakilkan. Wa min dzurriyyatina. Ini ngajarin buat kita, kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung, yang terperinci. Ya, apalagi di saat bangun malam, di sepertiga malam. Itu kalau kita lagi sendirian, tapi kalau ada yang ngaminin juga biar tahu diri. Ini kadang-kadang kan ada ustadz atau ustazah, mentang-mentang doanya banyak, hafalannya, itu 2,5 jam jamaah angkat tangan gak kelar-kelar. Jamaah dari angkat tangan tinggi, agak turun, udah nyengser ke dengkul. Kadang-kadang udah gak angkat tangan, udah amin. Amin. Tolong, kalau lagi begitu biar tahu diri, cukup yang singkat-singkat aja. Kapan ntar yang lengkap? Ntar bangun jam 2 malam, kamu sendiri doa. Jadi gak ada yang merasa direpotkan, gak ada yang dirugikan. Kan kasihan begitu, di belakang ada supir Grab yang udah janjian, karena doa kebangetan panjang dan mau ikut, begitu lihat handphone, ya sedih dia, di cancel. Oke, saya teruskan Bu. Nah, apa di sini disebutkan? Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Umat yang setia kepada Engkau ya Allah. Warina manasikana, terima manasik ibadah kami. Wa tub alaina, terima taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sungguh Engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, masuk nih poin. Tadi maulud artinya apa? Yang di lihat ayat 109, perhatikan. Nabi Ibrahim minta juga nih. Rabbana, ya Tuhan kami, waba'as, tolong utus, tolong, ya utus. Apa utusnya? Fihim. Apa arti di situ? Dari sisi mereka. Mereka ini siapa di situ? Ibrahim dan Ismail, kan dia yang minta. Ulangi lagi, yang berdoa saat ini siapa nih? Dan Ismail. Punten, dia berdoanya di pelataran Ka'bah apa di Andalusia? Ya, dan Ka'bah. Dan di akhir dia minta tolong utus di sekitar mereka. Apa yang diutus? Rasulan. Seorang rasul. Lantas dia minta lagi minhum, dan dari mereka, dari kalangan mereka. Tolong dijawab nih Bapak Ibu. Dia minta 2, tolong utus ya Allah di sekitar mereka. Nabi Allah Ibrahimnya lagi di sekitar mana? Lagi di sekitar mana? Nabi Ibrahimnya lagi di Bogor apa di sekitar Ka'bah? Ka'bah. Iya, Ka'bah. Ternyata begitu tadi saya cerita Babul Marwah, turun sedikit, kurang lebih 100 meter. Disitulah tempat mauludnya Rasulullah. Kalau kita ambil meteran dari Ka'bah ke situ, paling jauh 300 meteran. Punten, berarti permintaan Nabi Ibrahim yang pertama Allah kabulkan apa enggak? Kabulkan. Kan tadi saya cerita deh, kalau ntar ibu keluar dari Babul Marwah habis tahalul, tolong jangan langsung pulang ke hotel dulu. Turun tuh, lantas di situ ada lantai yang agak tinggi sedikit. Itu sebagai tanda, kalau yang nggak paham sejarah, sebagai tanda itu dulunya rumah Nabi kita Muhammad. Ditinggikan tuh lantainya, agak beda, ya nggak banyak, cuman antara 2 meteran agak tinggi. Yang lain rata. Itu dulunya rumah Nabi kita Muhammad. Nah, di depan lantai agak tinggi, kurang lebih antara 2 meteran, ada toilet umum. Halo, ini yang udah sering sana kebayang nggak tuh? Ada toilet umum tuh, nggak akan berubah-ubah, sampai sekarang masih ada. Itu dulunya rumah Abu Jahal. Yarin jadi toilet. Beneran? Beneran Ibu? Tuh. Itu. Ada toilet umum tuh di pojokan. Ya, itu dulunya rumah Abu Jahal. Nah, jalan lagi ke sana tuh Bu, agak ke samping 100 meter,
di situ udah ada kayak gudang. Sekarang jadi nggak boleh kita lewat situ pun. Maksudnya berdoa, itulah tempat mauludnya Rasulullah. Dilahirkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punten, di surat Al-Baqarah ayat 129 yang berdoa tadi Nabi siapa? Ibrahim. Dia minta diutus di sekitar siapa? Sekitar mereka. Merekanya lagi di mana tuh? Pelataran Ka'bah. Dan Allah kabulkan permintaan Nabi Ibrahim, makanya doanya Nabi Ibrahim dikabul, lahirnya nggak jauh-jauh di sekitar itu. Dan yang kedua dia minta tuh, Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Ya, Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Seorang rasul minhum, dari kalangan mereka. Dari kalangan Nabi dari kalangan Nabi Ismail Ibrahim. Minhum, dari kalangan, dari keturunan kami ya Allah, saya pengennya. Disimak baik-baik Ibu. Nabi kita siapa? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Muqawwim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Berarti dikabul gak doanya? Saya minta dari kami ya Allah. Tuh, coba diri kita, Ibu bantuin jawab deh. Tahu nggak nama ayahandanya? Tahu lah nama ayahanda kita, mau kita lahir dari batu, dari orang tua. Tahu nggak nama ayahandanya? Tahu, masa bilang nggak tahu? Tahu dong. Tahu Bu nama ayahandanya? Tahu nama ayahnya ayahandanya? Tahu nama ayahnya ayahandanya? Apa sudah? Tuh. Allah kabul permintaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi kayaknya sangat ironis kalau kita yang kadang-kadang belum tahu arti maulid apa, langsung mengecam yang pada maulidan kafir, sesat, neraka. Padahal secara nas Quran baik Nabi Allah Isa maupun Nabi Allah Ibrahim, tuh lihat sendiri, permintaannya Allah kabulkan. Baik para bunda solihat, jelas nih hari ini pelajarannya? Jelas aja apa jelas banget nih? Paham ya? Nah kalau sudah paham silakan ambil kesimpulan sendiri, saya nggak paksa gitu kan. Apakah kita termasuk yang harus mengakui adzan maulidan atau enggak? Mengakui, emang tadi tuntunan dijelaskan, seorang Nabi Allah Isa saja bahkan nabinya belum ada udah gembar-gembor, aku sampaikan nih kepada kamu berita gembira, belum ada nabinya, bahkan begitu hebat akhlaknya. Nabi Isa sampai sekarang enggak bisa nyebut Muhammad, nyebutnya apa? Ahmad. Biar tahu juga tadi alasannya, betapa luhur dan tawaduknya akhlak Nabi Allah Isa alaihissalatu wassalam. Baik para bunda solihat, enggak berasa tuh waktunya kalau dipakai ngaji, baru ngebahas 2 kata, maulud, udah 10:30 lewat 5 menit. Iya, baik bunda, biar juga lebih hidup, saya berikan kesempatan pada saat ini. Sekiranya ada hal-hal yang mau ditanyakan, dipersilakan. Nggak ada wireless ininya, jadi ibu maju deh, maaf ya Ustaz, ininya diputer. Nanti ada acara ini kan, fundraising sebelum doa kayaknya. Ya. Agak maju aja bunda. Iya nggak apa-apa. Gak apa-apa ya Tat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeti, insya Allah mau bertanya Ustadz. Saya mau tahu apa perbedaan dari zikir dan sholawat.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu atau langsung? Oh, tampung, ayo silakan tadi. Ya, ya silakan. 3 orang apa? 3 ya. Ya, 3 orang ya. Yang satu dipersiapkan, dia habis ini langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, kalau pada saat kita umroh, setelah kita tawaf kemudian kita syai. Nah pada saat kita syai itu kan kita tahalul ya, memotong rambut terakhir itu. Yang mau saya tanyakan, apakah tahalul itu satu dipotong oleh orang yang sudah bertahalul, atau bolehkah kita dipotong oleh mutawif kita yang notabene sama-sama bertahalul pada saat itu? Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, boleh tahu kapan pertama kita Muslim tuh merayakan Maulid? Apakah lama setelah Rasulullah tidak ada atau kapan? Di mana dan siapa dan bagaimana? Terima kasih. Baik. Ya, 3 dulu ya, Mi ya. Oke, 3 pertanyaan kita jawab. Pertama, pertanyaannya bagus, Ustadz, apa perbedaan zikir dengan sholawat? Ya, pertama secara makna etimologi, zikir itu berasal dari akar kata dzakaro yazkuru. Apa sih artinya? Nginget. Kalau bahasa kita sering jadi status tuh, biar senang healing, biar jadi eling begitu. Iya. Ya maksudnya kan begitu healing kan, ya Allah ngelihat laut indah, ngelihat ini indah, jadi eling ya Allah semua ciptaanmu ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Oke, itu zikir makna etimologi. Ingat ya. Contoh nama Quran yang kita sering tahu, nama Al-Quran apa? Al-Quran kan? Apa arti asalnya? Berasal dari akar kata qoro'ah yaqra'u. Berarti apa? Bacaan. Ada juga nama Al-Quran yang lain namanya Alkitab. Betul kan? Berarti akar katanya kataba yaktubu. Artinya apa? Nulis. Bu, saya dulu buka rahasia nih. Bahkan bukan guru, sampai sekarang masih. Ya, sampai sekarang pola belajar saya pakai dari nama Al-Quran. 1 Al-Quran. Setelah saya dapat ilmu dari pengajian, saya baca-baca. Qoro'a yaqra'u. Ya, saya baca-baca. Bahkan saya tahu daya tangkap saya lemot. Nyampe rumah itu yang berharga. Saya ambil buku tebal, saya ambil pulpen, saya tulis. Kataba yaktubu. Saya tulis. Sampai sekarang resuman berhenti belajar, nggak berhenti, masih ada terus sama pantun-pantun saya. Makanya insya Allah. Ya kemarin saya safari dakwah ke wilayah Melayu 11 hari itu. Nemuin yang pada jago-jagonya. Saya hitung berapa beliau lontarkan pantun. Dari mulai ketua DKM, MC pada megang kertas, saya hitung 8 pantun dia keluarkan. Begitu saya megang mic, saya nggak megang kertas, saya beri 16 pantun. Iya. Karena pertaruhan saya ikan bawal serterong, lu jual gue borong. Udah. Iya. Kenapa bisa lihai begitu? Belajar. Baca, tulis. Kemudian apa? Baru yang ketiga az-zikru, nama Quran. Akar katanya tetap dzakaroh, yazkuru. Apa? Setelah kita baca, setelah kita tulis, memorize, kita ingat-ingat lagi. Zikir, diingat-ingat lagi tuh. Kalau lagi apalagi murojaah, masya Allah, bukan hanya membaca Al-Quran. Seperti hadis panjang nih hadis. Innal abdal mu'mina idza kana fin kitabin dunya wa iqbal minal akhirah nazala ilai malaikatun bidus samai ka'anna wujuhum asya. Itu murojaah tuh, zikir, ngulang. Itu makna etimologinya. Mana bahasa, ya. Nah, lantas makna terminologi gimana? Saya pinjam dalam Quran banyak. Saya pinjam Quran surat keempat juz kelima ayat 103.
Ini zikir dulu nih, zikir ya. Sebelum apa beda dengan salawat? Zikir. Di situ ada firman Allah nih. Tolong yang pada suka anti zikiran, kan ada nih yang suka nggak demen zikiran. Baik-baik perhatiin ayat ini. Saya ulangin, Quran surat keempat, juz kelima, ayat ke-103. Ya, An-Nisa, mudah. Surat keempat An-Nisa. Ya, surat keempat, juz kelima, ayat 103. Sudah ketemu? Ya, terutama yang bertanya, di situ ada firman Allah begini. Fa idza qadaytumus sholata fazkurullaha qiyamam wa qu'udan wa ala junubikum fa idat ma'nantum fa aqimus sholah innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Perhatikan, ini yang zikir dulu. Mohon maaf Bu, berarti tadi zikir makna bahasanya apa artinya? Ingat, ya Bu, Ibu saya nggak sama suami, otomatis ingat gak? Itu berzikir berarti ingat. Ibu saya nggak sama anak, sering gak nyebut namanya? Zikir namanya. Sekarang yang kita mau jadikan objek terminologi siapa? Allah menyebutkan surat An-Nisa ayat 100 berapa tadi? 103. Fa'idha qadaitumus sholata. Hai Taufikur Rahman, kalau bahasa sayanya nih, kalau inti udah kelar sholat, udah kelar, udah apaan Bu? Begitu gak mananya itu? Udah selesai? Mananya begitu gak? Kalau kamu udah selesai sholat, mana sholat? Ya yang 5 waktu. Nah di ujung disebutin, waktu-waktu ditentukan, ya zuhur, ya asar, ya maghrib, ya isya. Tolong jangan lantas kabur. Kelar sholat, jangan jalan, duduk sejenak. Allah nyuruh apa? Fadhkurullah. Ini fi'il amr, berarti kata kerja berbentuk perintah. Maka berzikirlah kamu sekalian. Ya Allah Ustadz, saya gimana kalau zikirnya sambil duduk? Kenapa? Subuh sekarang jam 4:21. Terus ternyata take off pesawat jam 5. Kalau saya tetap duduk, saya ketinggalan pesawat. Jangan pesimis, kiaman. Boleh kamu sambil diri. Tuh. Begitu gak tadi tuh? Bahasanya tuh. Diri. Sambil jalan tuh ke pesawat. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah. Sampai pesawat tuh. Diri itu. Apa? Kalau misalkan kita duduk doang, ketinggalan pesawat nangis nanti Bu. Apalagi kita punya waktu urgen keluar kotanya. Lantas kita senggang. Karena enggak buru-buru. Tuh. Wa qu'udan. Apa qu'udan? Duduk. Ya. Ternyata kita lagi nggak di pesawat saat kita nggak duduk. Kenapa? Lagi kurang sehat. Boro-boro buat diri, boro-boro buat duduk. Apa kata Quran di sini? Nah, sambil rebaan. Iya, berbaring. Tuh. Berarti zikir habis sholat disuruh apa enggak Bu? Zikir habis sholat disuruh apa enggak? Saya nggak ngerti ajaran zaman now malah mengkafir-kafirkan yang zikir gitu. Tolong deh jangan lemes lidah kita udah ya gitu. Takutnya rusak amal ibadah kita yang lain. Tuh lihat segelas. Itu makna zikir. Sedangkan isi zikir ya, isi zikir macam-macam. Macam-macam. Contoh, saya pinjam waktu subuh nih. Waktu subuh. Ini harga mahal nih. Makanya Allah ngasih haji dan umroh gratisan. Bukan hanya luwak white kopi gratisan. Beneran. Ini kalau zikir mana ingat. Nah bagaimana isi zikirnya? Sekarang begini bukan subuh jam 4:21 sekarang tuh. Betul kan? Nah sementara kata Nabi begini. Man sholal fajro fi jamaah. Siapa orang yang sholat subuhnya berjamaah. Berjamaah, syarat tuh habis selesai salam summa qo'adah, dia duduk tuh ngapain? Yazkurullah, berzikir kepada Allah.
Itu umum, duduk, zikir. Ingat berarti kan eling. Cuman dikasih waktu lumayan panjang sampai waktu isyraq. Sampai waktu isyraq. Berarti kalau itu isyraq sekarang jam berapa? Ya kalau subuhnya jam 4:21 berarti isyraqnya 5:30 dah. Berarti 1 jam gak tuh Bu? Bu, 1 jam gak itu? Ibu udah zikir tuh, udah istighfar 3 kali, la ilaha illallah daulah syarikalah lahul mulku udah 10 kali, tasbih udah 33, hamdalah 33, takbir 33, doa udah. Ibu lihat baru jam 5 kurang 1/4, masih panjang gak tuh waktunya sampai isyraq? Sementara kata hadis Nabi sampai waktu isyraq 5:30. Apalagi ya, megang Quran Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Surat apa tuh? Kelar, ibu lihat jam 6:20 menit. Udah kelar gak waktu isyraq? Belum nyampe kan? Mohon maaf, baca Quran zikir gak itu? Zikir. Aduh belum kelar waktu isyraq udah belum sampai, Quran udah kelar. Buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in. Surat apa tuh? Karena udah lancar, ibu lihat jam 6:20. Udah datang waktu isyraq? Belum. Ya kan belum tuh, karena kata hadis waktu isyraq itu baca Waqiah, baca Al-Kahfi, baca Tabarok, itu zikir tuh dengan cara baca Quran. Mana lagi? Ya Allah masih punya waktu 10 menit lagi. Pakai zikir yang tasbih digital. Salawat banyak, yang ringan aja Mas Emah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Namanya apa tuh namanya? Namanya apa tuh? Salawat. Namanya apa? Selawat. Isi dalam zikiran. Dengan selawat ingat pas kurang lebih 1000 kali ibu baca selawat, datang alarm bunyi, isyraq. Sholat 2 rakaat. Kelar, maka sama kata Nabi, haji dan umroh sempurna haji umrohnya. Sempurna haji umrohnya. Sempurna haji umrohnya. Jadi kalau makna zikir tadi ingat, selawat isi dalam zikirannya. Berarti boleh macam-macam Ustaz. Boleh selawatan, boleh istighfaran, boleh tasbihan, boleh juga baca Quran. Atau di dalam masjid biasanya Sabtu Minggu ada kuliah subuh. Betul gak Bu? Nah mohon maaf, kira-kira kalau lagi kuliah subuh hati kita elingnya ibadah apa elingnya gak benar? Zikir juga namanya, walaupun gak baca Quran. Makanya di saat ada tausiah, dengarkan yang disampaikan, bukan menghujat, bukan mencaci. Kayak tadi kita bahas Qurannya ini, ayatnya ini, hadis ini. Nah itu juga masuk bagian zikir. Jelas ya? Oke, tadi yang kedua tahallul. Ya, tahallul ini termasuk rukun umroh. Pertama, niat ihram dari miqat. Karena berangkat dari Madinah, mampir dulu di Zulhulaifah atau Bir Ali. Ya Bu, itu wajib di situ. Jadi kita nggak bisa niatnya dari Masjid Andalusia, nggak bisa. Kenapa saat begitu? Karena Nabi yang nentuin. Kita pindah ke Mekah, jadi orang Mekah, tinggal pilih bisa di Zi'ronah, ya. Kemudian bisa yang deketan Tanim, Masjid Aisyah. Yang jauhan, pengen ke Taif 2 jam tuh 115 kilometer ke Taif. Dia pulang dari Taif, habis makan mampir ke masjid namanya Kornul Manazil. Bisa di situ. Atau mungkin saya pengen melihat peternakan onta. Arahnya jangan ke Taif, ajak ke Hudaybiyah. Di Hudaybiyah di situ juga ada tempat mikot. Kelar mikot, tawaf, kelar sa'i. Nah tahallul, ibu untuk tahallul ini mencungkur rambut, makanya dalam doanya Allahumma ja'al likulli sya'ratin, ya Allah jadikan setiap potongan rambut, satu helai rambut buat kami menjadi penolong untuk masuk ke dalam surga-Mu ya Allah.
Tuh di saat tahallul. Bagaimana cara memotongnya? Bu, memotongnya pertama untuk yang sudah umroh atau belum itu enggak mengurangi kepada keabsahan umrohnya. Yang kedua, di saat yang motong mutawif, kalau bisa mutawifnya yang perempuan. Gitu ya. Jadi yang motong biar sama-sama mahramnya. Kecuali ibu berangkat sama ayang bebeknya. Ya, jadi kelar tahallul, kelar sa'i, yang motongin rambut siapa? Suaminya. Itu afdol, silahkan boleh. Gitu ya. Yang kedua, ibu bicara bahasan tadi maulid, kalau makna seperti kita bahas dari sejak tadi adanya ayat Al-Quran. Kemudian gembor-gembor dibacakan maulid, isinya qasidah. Qasidah apa? Contoh, Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib, Abu Thalib, Khadijah istri, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy. Contoh, terusin lagi misalkan 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan, wafat ibu tercinta. Tuh Nabi, sejarah Nabi Muhammad. Bu, kira-kira yang begitu perlu tahu nggak anak-anak kita? Itu dikumpulkan jadi maulid berjanji, sejarah. Dan itu ada, kalau itu ada semenjak perang salib yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa begitu Ustaz? Karena begitu perang kalah mulu pasukan Islam. Ternyata begitu dikumpulkan sejarah Nabi, perjuangan Sayyidina Hamzah, perjuangan Khalid bin Walid dibacakan. Masya Allah, timbul semangat yang gegap gempita dan akhirnya kemenangan ada di pihak orang Islam. Itu pertama adanya yang disebut, yang dipelopori oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi kalau bicara tadi yang ayat kita bahas, dari semenjak adanya Al-Quran. Nah makanya tolong kalau misalkan ada yang namanya acara maulidan, lihat ya ustadznya, ustazahnya, maksudnya gimana ya caranya. Saya diundang nih ntar jam 1 ke daerah Jatiasi. Acaranya apa? Maulidur Rasul. Saya tanam dalam hati saya diundang untuk menceritakan sejarah. Yang saya bahas, nggak bahas yang lain, sejarah bagaimana menumbuhkan jamaah makin cinta kepada baginda Rasulullah. Nah kira-kira begitu bagus apa jelek? Nah kalau misalkan kelar maulidan, diundang Ustadz Pantun, pulang maulid, jadi gontok-gontokan. Jadi berantem, tandain jangan hadir lagi udah. Termasuk ngaji kita pada hari ini. Jadi begitu Bapak Ibu, di mana majlis kita hadir, kita duduk, makin ingat kepada Allah, makin ingat sejarah Rasulullah. Bu, Ibu, kira-kira kalau sudah begitu makin semangat gak buat ibadahnya? Teruskan, pegang erat-erat. Apapun orang ngomong, nah termasuk tadi kapan saat kalau secara yang namanya dibangkitkan semangat para pejuang Islam dari semenjak peristiwa serang salib Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi kalau ditanya tadi sejarahnya dari semenjak tadi Al-Quran diturunkan perihal Nabi Allah Isa, perihal Nabi Allah Ibrahim, tuh ya itu cerita perihal Maulid Nabi. Baik ya, cukup ya. Ya, baik para bunda sholihat rahimakumullah, kita sebelum akhiri ya kita minta keikhlasan keridoan dan juga saya juga menyampaikan kebetulan Masya Allah 2 minggu kelar umroh langsung safari dakwah ke wilayah Rokan Hulu, pindah ke Duri Bengkalis. Nah tentunya kekuatan doa orang-orang soleh dan soleha dan juga pola makan yang kami jaga, dan secara stamina saya pribadi ini ada madu hitam. Ini buat yang diabetes, Masya Allah bagus sekali, kolesterol silahkan, nanti di depan ada santri saya yang siap membantu, cuman 70.000. Ini ada propolis, madu hutan asli, ini yang selalu saya pakai karena Masya Allah bukan hanya buat stamina tapi buat nyenengin istri luar biasa.